Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Saya Yani Susanti dan anggota saya Muhammad Dafa Barizi. Saya Roza Ramajita. Saya Nelani Safitri. Saya Destia Sita. Saya Mesya Abisyara. Saya Riki Aditya. Di sini kami akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Selamat menyaksikan. Baik, saya Destia Sita dengan NPM D1F025042. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil renungan yang mendalam oleh tokoh kenegaraan Indonesia, di mana kelima silanya yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial saling berkaitan dan menguatkan satu sama lain untuk membentuk satu kesatuan yang logis, sistematis, dan hierarkis. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam berbidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir yaitu agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Perkenalkan, nama saya Riki Aditya, NPM D1F025080. Mengapa perlu kajian Pancasila sebagai sistem filsafat? 1. Memberikan landasan rasional dan ilmiah. Kajian filsafat membantu menjelaskan Pancasila secara logis, mendalam, dan sistematis. Tidak hanya dipahami sebagai norma, tapi juga sebagai hasil pemikiran yang bisa dipertanggungjawabkan. 2. Menguatkan Pancasila sebagai sistem nilai. Dengan kajian filsafat, Pancasila tidak sekedar dokumen formal dan negara. Pancasila dipahami sebagai sistem nilai dasar yang menyatu dengan kehidupan bangsa. Ketiga, menjawab tantangan zaman. Globalisasi membawa ideologi asing, liberalisasi contohnya, kapitalisme, sosialisme. Kajian filsafat Pancasila penting agar Pancasila tetap relevan dan mampu menjawab persoalan modern. 4. Membentuk cara pandang yang menyeluruh holistik. Pancasila sebagai filsafat berarti dipandang dari segi ontologi, hakikat, epitolisme, cara memperoleh pengetahuan, dan aktualisasi nilai tujuan. Ini membuat Pancasila bisa dijadikan acuan dan ilmu politik hukum hingga kehidupan sehari-hari. 5. Memperkokoh identitas bangsa. Dengan kajian filsafat, Pancasila lebih mudah dipahami sebagai jati diri bangsa Indonesia. Baiklah, saya Nelani Safitri dengan NPM D1F025096. Saya akan menjelaskan tentang materi menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di Sulu Indonesia yang menyebut bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasan Tuhan dan membuat manusia hidup di dalam rohnya. Sebagai yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah sila keadilan sosial bagi Indonesia.
Yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologi Pancasila sebagai sistem filsafat diklarifikasi ke dalam dua kelompok. Yang pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai pandangan hidup atau yang bisa disebut way of life, yang tercermin dalam agama, adat, dan budaya bangsa. Yang kedua adalah masyarakat akademis yang memahami Pancasila melalui kajian ilmiah dan teori akademis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mesya Grisyara dengan NPM D1F025078. Di sini saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu sumber politis sebagai sistem filsafat. Yang pada awalnya Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok. Yang pertama yaitu meliputi wacana politis Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Selanjutnya di sini ada Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie pada tanggal 1 Juni 2011. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut. Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B, lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya. Bendera merah putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya. Semuanya merupakan simbol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Halo, perkenalkan, aku Yani Susanti dengan NPM D1F025040. Di sini akan membahas tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, dinamika sebagai sistem filsafat. Pancasila mengalami dinamika dari waktu ke waktu. Pada era Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat atau lebih dikenal dengan filosofi Grand Slam atau dasar kerohanian yang digali dari budaya bangsa Indonesia, meski masih dalam konsep teoritis. Pada era Soeharto, Pancasila lebih diarahkan ke hal yang lebih praktis atau lebih dikenal dengan istilah well transformed. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga menjadi pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari lewat penerapan P4. Pada era reformasi, gaung Pancasila agak sedikit lebih meredup dalam kehidupan berbangsa, tetapi ramai dibicarakan dalam kehidupan akademik. Seperti yang disampaikan dalam refleksi yang disampaikan oleh B.J. Habibie lewat pidato pada tanggal 1 Juni 2011. Saya Roza Rahmajita dengan NPM D1F025066. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat menghadapi dua tantangan, yaitu kapitalisme dan komunisme. Kapitalisme menekankan kebebasan individu secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan dampak negatif seperti monopoli dan konsumerisme. Komunisme menekankan dominasi negara secara berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Baiklah, saya Dapa Parezi dengan NPM D1F025094 akan menjelaskan materi yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Masuk ke dalam materi, esensi hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat esensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia
monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air formal, dan tanah air mental. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak kepada kemampuannya untuk menjadi dasar dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam membangun karakter, identitas, dan arah tujuan negara serta dalam menghadapi tantangan zaman. Selanjutnya, contohnya yaitu memperkuat jati diri, menjadi dasar pembangunan nasional, menentukan arah dan tujuan bangsa, mengatasi tantangan globalisasi, membangun karakter bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan, menjadi landasan etika, menumbuhkan semangat kebangsaan. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok 4 mengenai materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.